Hei para kaum wanita, tidak usah menjadi hakim di pengadilan Indonesia. Lebih baik bersama anak-anak Lirboyo membangun rumah tangga bersama. Kitab kuning, rujukan tradisi ilmu Islam. Kutubu Turos kitab kuning, sanadnya sampai ke dari Tim Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dewan Hakim dan juga Dewan Juri dan Dewan Moderator yang kami hormati, juga dari rekan sejawat kami dari Kedokteran yang kami cintai, perkenalkan kami dari Mahat Ali Asyamsudiyah. Saya sendiri dengan nama Abdullah Misbah Maulana, dan juga rekan saya di kanan yaitu saudara Intas Fikar-Rijal, dan juga saudara saya yang ada di kiri adalah saudara Faiz Hidayat. Kami dari Mahat Ali Asyamsudiyah, Papua Riau Tuban. Sekian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Yang kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dan keluarga sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati Dewan Juri dan moderator yang adil dan bijaksana, dan juga kepada tim kontra kami yang diberkahi akal yang luar biasa, Tim Pro, dan juga kepada penonton semuanya yang insya Allah berbahagia dan semangat semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri kami dari Mahat Ali Lirboyo, Jawa Timur, Indonesia. Saya Muhammad Khalil Rahman dari Jember Terbina. Sebelah saya Muhammad Athaillah dari DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Mahathir Ihsan dari Jakarta. Dan kami di sini sebagai tim kontra dalam legalisasi hakim wanita di pengadilan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya silakan ajukan argumen dari tim Pro. Terima kasih waktunya kepada moderator. Tema kita pada pagi menjelang siang kali ini itu kan hakim perempuan dalam sistem peradilan di Indonesia. Kalau kita melihat dengan seiring perkembangan zaman dan perubahan tata negara, didukung dengan majunya teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, ini membuat umat manusia sangat menjunjung tinggi kehidupan berdemokrasi. Berbeda halnya jika kita melihat kembali ke era zaman dulu, yang mana akses pendidikan bagi kalangan kaum perempuan itu sangatlah terbatas, sehingga laki-lakilah yang mendominasi dalam kehidupan, baik kehidupan sosial ataupun yang lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan era sekarang, di mana antara laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama dalam segala hal, baik pendidikan, jabatan, profesi ataupun selainnya. Maka antara laki-laki dan perempuan ini bisa menduduki kasta yang sama. Menyambung dari teman saya tadi, jadi ini masalah legalisasi hakim perempuan ini itu pastinya didasarkan pada kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Maknanya di Indonesia ini laki-laki dan perempuan itu mempunyai kapasitas yang sama, sudah mempunyai kapasitas yang sama, beda dengan zaman dulu. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa ulama-ulama kaum kontemporer, salah satunya adalah Presiden Al-Azhar yaitu Syekh Muhammad Mahmud Syautut. Beliau mengatakan dalam fatwanya yang kurang lebih artinya seperti ini: tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkan kepada laki-laki.
Kepada mereka dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat khusus dan juga umum. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini maksudnya laki-laki itu dapat menjual dan membeli, dapat mengawinkan dan kawin. Silakan terus. Maaf, dari tim pro tadi Anda bilang bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki suatu kesamaan atau kesetaraan. Hal ini bertentangan dengan dua hal, satu dari nas syariat itu sendiri dan juga dengan riset yang kami temukan. Dalam nas syariat, dalam tafsir Al-Maraghi karya Imam Al-Maraghi sendiri, dalam menafsir ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ay faddalallahu ar-rijal 'ala nisa bi quwwatil aqli wa sihhatin nadar fil umur wa qudratihim 'alal kasbi wa tasarruf fil umur. Dan juga dalam riset Stanford Medicine Magazine itu juga menyatakan bahwa kecerdasan laki-laki itu di atas dari kecerdasan perempuan. Sebab kenapa? Lobus parietal inferior otak laki-laki itu lebih besar daripada lobus parietal inferior perempuan, dan ini menyebabkan kecerdasannya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Itu tidak salah. Silakan dijawab. Oke, saya tanggapi. Tadi menyangkut masalah nas syariat, mengenai nas syariat, mengenai nas-nas syariat dari hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran, itu tidak ada nas yang sharih menyatakan bahwasanya laki-laki, meskipun redaksinya jelas ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu tidak ada nas sharih yang menolak perempuan menjadi hakim, tidak ada sama sekali. Makanya itu pasti membuka kemungkinan, membuka peluang adanya perempuan itu dijadikan hakim, dapat tauliyah hakimnya sah, itu pasti masih terbuka. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa ulama yang memperbolehkan, seperti contoh Imam Hanafi dan juga Ibnu Jarir At-Tabari. Itu terusan riset yang Anda menyangkut riset tadi itu sebenarnya bukan kajian secara objektif tapi subjektif. Maknanya gimana? Maknanya ada banyak, secara wakilnya ya, banyak wanita itu yang akalnya, yang kecerdasannya di atas laki-laki. Lebih banyak lagi laki-laki. Silakan kembali ke argumen. Kembali ke argumen. Ini saya menyambung pendapatnya siapa tadi? Syekh Muhammad Salto tadi ya. Karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini laki-laki dapat menjual dan membeli, dapat mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum menuntut dan menyaksikan. Dan yang itu maksudnya perempuan juga demikian, dapat menjual dan dapat membeli, dapat mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. Meneruskan teman saya tadi, jadi setelah dipaparkan tadi, menurut ulama kontemporer yang bernama Syekh Muhammad Santut, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dan sudah disinggung tadi mengenai tentang nas-nas sharih yang mengatakan bahwa laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi hakim, itu masih diperdebatkan. Dengan bukti apa? Dengan bukti adanya Imam Hanafi dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa itu tidak, masih ada peluang wanita boleh menjadi hakim. Cukup. Selanjutnya silakan sampaikan argumen dari tim kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim kontra Mahat Lirboyo sangat menentang keberadaan perempuan sebagai hakim di pengadilan Indonesia dengan 4 argumen. Dengarkan baik-baik semuanya. Yang pertama, keberadaan perempuan sebagai hakim di Indonesia tidak akan setara dengan hakim laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan riset Stanford Medicine Magazine yang menyatakan kecerdasannya laki-laki lebih besar daripada perempuan dari segi kecerdasan intelektualnya, sebab lobus parietalnya tadi itu. Dan yang ini juga diamini dengan tafsir Al-Maraghinya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu sharih faddalallahu ar-rijal 'ala nisa bi quwwatil aqli wa sihhatin nadar fil umur wa qudratuhum 'alal kasbi wa tasarruf fil umur. Dan selanjutnya argumen teman kami. Argumen kedua, dengan menjadi hakim akan ada implikasi negatif berupa terbengkalainya tugas wanita sebagai ibu rumah tangga. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 mengatakan bahwa seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Implikasi ini diperkuat dengan penelitian Profesor Elois Nurlailawati dari UIN Yogyakarta
yang mengatakan bahwa minimnya hakim wanita di Indonesia disebabkan adanya mutasi yang berimbas pada kehidupan rumah tangganya. Dan dalam Islam ada kaidah yang berbunyi al-mashghul la yushghal, al-wajib la yutraku illa liwajibin. Argumen yang ketiga, Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Ghayatul Usul mengharamkan seorang hakim untuk memberi putusan hukum di bawah tekanan perasaan. Jika kita lihat hasil penelitian University of Basel di Switzerland, ada satu kesimpulan yang didapat: wanita dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan cenderung menggunakan perasaan. Argumen yang keempat, setelah kami teliti menggunakan analisa usul fikih dan juga kaidah fikih, pendapat ulama yang melegalkan hakim perempuan ternyata tidak kredibel. Berdasarkan keempat argumen tadi, kami Mahat Ali Lirboyo sangat menentang dengan keras kedudukan hakim perempuan di pengadilan Indonesia. Terima kasih atas argumen dari kedua tim. Selanjutnya silakan pada tim kontra untuk mengajukan pertanyaan kepada tim pro. Silakan. Pertama, Anda tim pro mencoba untuk mengusung pendapat beberapa ulama. Satu, tadi mengutip Ibnu Jarir At-Tabari. Kami ingin menguji hipotesis yang coba dibangun oleh tim pro menggunakan analisa usul fikih. Kalau kalian tahu, Ibnu Jarir At-Tabari melegalkan hakim perempuan menggunakan teori kias, sebagaimana keterangan Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Al-Mar'ah. Kami buktikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Mar'ah, Dhahaba Ibnu Jarir At-Tabari ila jawazi isnadi wa fatil qada'i ilal mar'ah mutlaqon mustadilan bi annal qada'a mislul fatwa. Pakai teori kias. Kalau kita telah menggunakan analisa usul fikih, dalam usul fikih kias bisa dipakai apabila kesimpulan hukumnya tidak bertentangan dengan nas syar'i. Bila kesimpulan hukum menggunakan teori kias bertentangan dengan nas syar'i, maka kias tadi tidak bisa dipakai. Dan hal ini dalam usul fikih di bab qawaid dikenal dengan istilah fasadul wad'i. Kami kutip. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan fasadul wad'i. Wa minal qawaid fasadul wad'i bi alla yakuna ad-dalilu sholihan litartibil hukmi alaihi. Ka'ayakuna ad-dalilu mukhalifan linasi syari' awil ijma'. Maka menggunakan nalar semacam ini, pendapat Ibnu Jarir At-Tabari sangatlah lemah jika dikaji dengan analisa usul fikih. Itu yang pertama. Pendapat kedua yang dikutip, tadi mengutip pendapat Abu Hanifah. Pertanyaan jelas ya? Ya, Oke, silakan dijawab. Cemas kau dek. Terima kasih waktu. Kami tanggapi dari tim kontra tadi itu sangat menentang tentang pendapatnya Ibnu Jarir. Padahal kalau kita buka dalam mukodimanya kitab Mizan Kubro, beliau Imam Sya'roni itu mengatakan kita tidak boleh mencela atau bahkan menentang dengan keras pada pendapatnya ulama. Karena ulama itu semuanya ala hudami rabbihim. Saya masih ingat teksnya. Wa kama la yajuzu atau nufi majabi al-anbiya la yajuzu atau nufi maqalau al-ulama. Karena ulama semuanya itu bertendensi atas pemikiran-pemikiran beliau sendiri dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki sendiri. Artinya kita ini nggak sekadar, kita ini nggak ulama, kita nggak boleh kita mencela atau bahkan mengatakan atau bersesal. Silakan. Interupsi. Ada tambahan. Kami bukan mencela, tapi mencoba apakah hipotesis yang digunakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ini kuat atau tidak. Setelah diungkapkan oleh teman kami, hipotesis yang digunakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari itu tidak kuat dari segi kiasnya. Kemudian begini, coba silakan dijawab. Oke. Itu jadi gini ya. Cemas. Kita sudut pandang Anda itu harus ditinggikan lagi. Ditinggikan. Makanya kita jangan bahas masalah kita. Jangan dari sudut pandang kita sebagai penduduk, jangan memandang sudut pandang sampean. Coba kita tinggikan sudut pandang ke derajat sudut pandangnya pemerintah. Jadi kalau dipandang dari sudut pandang pemerintah itu pastinya melihat adanya kemaslahatan karena tasarruful imam ala rayah itu manutun bil
maslahat. Keputusan dhaif pun, keputusan yang tidak muktamad pun dari ulama fikih itu dapat dijadikan tendensi kalau tarafnya untuk maslahat menurut pemerintah. Contoh dalam pembahasan takzir bil mal atau kitab bahasakan sekarang itu denda, banyak hukuman menggunakan denda. Itu sebenarnya qaul muktamad mazhab itu nggak ada yang memperbolehkan takzir bil mal. Cuma ada satu dari siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu jelas-jelas nggak muktabar, tapi dipakai di konon Indonesia. Gitu. Silakan direspon balik. Anda menggunakan argumen maslahat. La maslahata fi maksiatil khaliq. Pertama harus Anda ketahui bahwa ada satu kaidah fikih yang harus kita pakai. Ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyar'i. Apa yang sudah dijelaskan oleh syariat itu merupakan kemaslahatan bagi umat. Betul. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad menjelaskan syariat sedemikian rupa hanya untuk menjerumuskan umat ke dalam kemafsadatan. Dan terakhir, kalau boleh kami kutip berkaitan dengan maslahat sebagaimana dalam kitab Buyatul Usul dijelaskan di bab masalikul ilat saat menjelaskan masalahul ilat berupa munasabah. Yang dimaksud maslahat bukan maslahat binadoril imam sebagaimana yang disampaikan Bro, melainkan apa? Menjalankan maqasidus syariah, di mana maqasidus syariah yang tertinggi adalah hifdzuddin. Berarti kita harus menjalankan agama untuk mewujudkan kemaslahatan di Indonesia. Pembahasan ini kita cukupkan. Selanjutnya silakan ajukan pertanyaan dari tim pro kepada tim kontra. Pertama dari kami dulu. Kami anggap Ini sebenarnya kalau tim kontra ini ikut hadir pada sambutan beliau Profesor MD kemarin, beliau mengatakan kita itu jangan konfrontatif terhadap negara karena menganggap pemerintah bukan Islam. Saya mengajak pesantren untuk menjauhkan diri, saya mengajak pesantren untuk tidak menjauhkan diri dari pemerintah karena kita pesantren dan santri itu termasuk dari bagian pemerintah. boleh. Yang pertama gini, kemudian pertanyaan kami, bagaimana tanggapan Anda tentang ini? Kan pernah dibahas dalam forum ketika ada hakim perempuan pertama kali, kan pernah dibahas oleh Kiai Haji Mahrus Ali dengan Profesor Ibrahim Hussein. Awalnya Kiai Haji Mahrus Ali ini tidak setuju dengan jumhur ulama mengatakan tidak boleh hakim perempuan. Tapi akhirnya beliau menyetujui, beliau mengamini pendapat dari Profesor Ibrahim Hussein. Akhirnya beliau mengatakan bahwasanya ya udah saya setuju bahwasanya hakim di Indonesia boleh menjadi boleh seorang perempuan. Tanggapan dari tim kontra ini bagaimana? Terus ada tambahan lagi. Oke. Kami tahu sejarah itu. Pertanyaan masih ada. Oh nanti kalau saya dulu, silakan ditanggapi dulu. Ulama yang memperbolehkan hakim perempuan di Indonesia menggunakan dua pendapat ulama. Satu Ibnu Jarir At-Tabari yang ternyata secara usul fikih pendapatnya lemah. Kedua, menggunakan pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Dan setelah kami teliti di kitab mazhab Hanafi sendiri, ternyata mazhab Hanafi juga sepakat dengan mayoritas ulama dalam artian melarang dan mengharamkan perempuan untuk menjadi hakim. Betul. Sehingga teks berupa yajuz dalam kitab Hanafiyah bukan bermakna boleh, melainkan bermakna nufud. Kami bacakan dalilnya juga. Ini di kitabnya Imam Hanafi itu tidak mengatakan bahwa Imam Hanafi itu tidak memperbolehkan secara mutlak. Nah, diterangkan dalam kitab Hanafi yang mengatakan Imam Hanafi memperbolehkan wanita dalam urusan hukum perdata. Boleh, Pak. Tidak memungkinkan. Berarti ini menyatakan bahwa Imam Hanafi ini belum sepenuhnya sepakat dengan jumhurul ulama. Masih ada celah. Silakan. Anda harus bedakan antara ruang lingkup legalitas perempuan untuk jadi hakim dengan maksud dari yajuz itu sendiri. Kalau Anda meminta tanggapan kami terhadap fakta sejarah hasil basuhnya Mbak Mahrus Ali dengan menggunakan madhab Hanafi, setelah kami cek, kami kutip dari kitab madhab Hanafi asli, kitab Majma'ul Anhar, yajuzu qada'ul mar'ah fi ghairi haddin wa qawadin likauniha min ahli syahadah lakin asima al muwallilaha lil hadisi la yufliha qaumun walau amrohu imra'atan. Sehingga gini, Cukup. meskipun Silakan direspon balik. Sallallahu Nabi Muhammad.
Bingung rawi. mengenai hadis itu, kata-katanya kan masih kalam ikhbar, layaflih, bukan amar, yang mana ketika itu dilalahnya amar itu menunjukkan bahwa tidak bolehnya secara jazim. Tapi ini mengatakan bahwa hanya masih bukan amar, ikhbar, kata-kata ikhbar. Di sebagian keterangan di kitab hadis mengatakan bahwa Nabi ini ketika mengucapkan ini, perempuan ketika memimpin suatu perkara ini kaum tidak akan hanya memberitahu bahwa kaum ini tidak akan aflah gitu, bukan melarang bahwa kaum ini dipimpin oleh perempuan, bukan seperti itu tekstualnya. Nah, cukup, sudah. Langsung kami tanggapi. Sudah. Tenang. Waktu kita terbatas ya, maaf ya. Saya kira perdebatan kita cukupkan sampai sekarang, sampai saat ini. Selanjutnya silakan buat kesimpulan dari apa yang kita perdebatkan pada hari ini. Cukup, silakan sampaikan kesimpulannya dari tim pro. Terima kasih Pak Moderator. Dari tim pro tetap bersikukuh bahwa perempuan dilegalitaskan menjadi hakim. Kesimpulannya, dengan memandang bahwa belum ada nas soreh mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi hakim, dengan bukti adanya qaulul ulama baik itu maupun dari kontemporer maupun salaf mengatakan bahwa masih boleh perempuan menjadi seorang hakim. Terima kasih. Akan sampaikan kesimpulannya dari tim kontra. Dewan Hakim yang terhormat, tim pro yang semoga mendapat rahmat. Amin. Dari diskusi pada pagi hari ini ada 4 kesimpulan yang bisa kami dapatkan. Pertama, tadi dijelaskan berdasarkan hasil penelitian Stanford dan juga keterangan Al-Quran, kecerdasan otak perempuan tidak setara dengan laki-laki. Kedua, tadi dijelaskan hasil penelitian Profesor Ewis Nurlailawati juga menunjukkan adanya implikasi negatif berupa terbengkalainya kewajiban rumah tangga apabila perempuan menjadi hakim. Ketiga, dalam Ghoyatul Usul juga dijelaskan adanya larangan bagi seorang hakim untuk memberi putusan di bawah tekanan perasaan, di mana menurut penelitian University of Basel di Switzerland, wanita dalam mengambil kebijakan cenderung membawa perasaan. Dan terakhir, setelah kami dengarkan hipotesis yang coba dibangun oleh tim pro, mereka menggunakan argumen beberapa pendapat ulama, yakni Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Imam Abu Hanifah, yang setelah kami analisis menggunakan ilmu usul fikih ternyata terbukti lemah. Oleh karenanya, dengan keempat kesimpulan tadi, kami Mahat Ali Lirboyo menentang keras kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan. Terima kasih atas perdebatannya. Terakhir silakan sampaikan salam penutup dari tim pro terlebih dahulu. Silakan. Sorry mas. Biar. Dan juga fans dan juga haters kami. Terima kasih kami sampaikan dan juga bagi rekan sejawat kami dari kontra. Terima kasih atas argumen-argumen yang jelas kontra dengan kami ya. Terima kasih, ini sudah memberikan ilmu yang banyak sekali, semoga jadi barokah untuk kami, untuk jenengan dan juga untuk para haters di sana itu. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dewan juri dan moderator yang terhormat dan para penonton yang berbahagia semua, fans dan juga para tim kontra, insya Allah menjadi akal sempurna, tim pro yang dikasih akal sempurna. Dari debat kali ini setidaknya kita bisa berintrospeksi diri kepada para wanita khususnya. Dari kami hanya punya satu pantun, hai para kaum wanita, tidak usah menjadi hakim di pengadilan Indonesia. Lebih baik bersama anak-anak Lirboyo membangun rumah tangga bersama.